Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga pagi ini kita semua sehat. Selamat beraktivitas bagi yang banyak aktivitas. Saya tadi baru antar anak sekolah. Ah, ini mau sarapan. Tadi ada beli nasi lemak dengan mie di tepi jalan. Harganya Rp1,5. Tuh. Yang ini nasi lemak. Saya bekalkan untuk anak. Rp1,5 ini nasi lemak Sukria. Nasi lemak Sukria namanya. Saya nak makan mie. Saya pun belum mandi tapi udah cuci muka, sudah gosok gigi, hantar anak tadi pergi sekolah. Ada 2 tempat. Yang nomor 3 lain arah, yang nomor 2 lain arah. Jadi kita tak sempat hari ini buat sarapan. Kita beli kat tepi jalan aja. Rp1,5 pun kenyang juga. Kan? Tuh. Itu dia. Mihun goreng. Itu dia. Rp1,5. Tapi dia kecil lah. Memang berpatutan dengan harga Rp1,5. Rp1,50 kan. Tak apalah, sarapan yang murah-murah pun. Yang penting kenyang, alhamdulillah. Jangan lupa sarapan you all. Isikan perut, alas perut biar jangan sakit perut, biar kita kuat kerja, semangat. Kejap lagi saya pun mau kerja. Jam 10 lepas balik kerja kita masak, kemas rumah, ambil lagi anak sekolah. Lepas ambil lagi, antarkan lagi sekolah agama. Macam itulah satu hari. Memang betul-betul lah kita ini istri satu hari full untuk menguruskan anak dan bekerja mencari rezeki, kan? Semoga apa yang pun kita lakukan semua berkah, ya. Insya Allah pagi ini pagi yang cerah, semua semangat, dimulakan dengan smile. Kalau senyum itu membawa rezeki tau. Oke. Kita pun dengan minum air soya daripada Suanghor. Saya memang semua minum soya, kopi, lepas tu peba, lepas tu vitamin dia, semua dari Suanghor. Bagus tahu. Soya ini pun mengenyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak, sedap, dan bertenaga tahu minum soya nih. Cocok lah, bentar lagi kita kerja, uruskan segala-galanya kan. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo makan. Rasanya sedap. Minyak ini kosong tahu, cuma dikasih toge aja. Dikasih toge. Yang buat enaknya itu sambal dia sedap. Ada rasa. Kita udah tinggal lama di Malaysia. Dulu tak ngerti kita makan itu. Sarapan pagi-pagi roti canai lah. Macam makanan-makanan sini lah kita kurang makannya. Kita mesti mau selera Indonesia. Tapi karena kita sudah lama di sini, bersuamikan sini, anak pun di sini, seleranya, lidahnya pun udah ikut lah. Tapi kayak mana pun selera kita tetap dari Indonesia, makanan kita khas kan. Tapi dijual sini pun ada juga ayam penyet, bakso. Bila kita teringin kita pergi makan.
Kalau di sini tuh masaknya pakai cili kering. Sebenarnya tak terbiasa makan cili pakai cili kering. Biasanya kita, kalau saya di Medan lah ya, makanya cili hidup, cili api tuh terasa. Tapi udah di sini, udah seleranya jadi di sini. Anak-anak aku semua seleranya selera di sini. Jadi macam mana dibilangnya? Udah anak di sini, suami di sini, seleranya ya di sini. Kalau balik Indonesia itu ya, balik Medan, makanan apa aja aku hantam terus, enaknya aku rasa. Aduhai, original punya pot ya, makanan kita khas Indonesia. Aku kalau balik kampung, kalau shopping baju kurang aku. Yang penting kupikirkan makanan dulu waktu aku SMA, waktu aku SMP, jajanan dulu, ya Allah, rindunya bukan main. Enaknya lontongnya kalau pagi-pagi, nasi uduknya, wah, nasi uduk di sini macam di sini nasi lemak ya, tak sama rasanya, itu nggak sama ya. Bukan main enaknya. Jajanan pasar di jalanan tuh, ya Allah, ada tiwol, ada kemplang, ada apa lagi ya, macam-macam lah. Kalau kita di sana di Medan, gak usah susah-susah, udah ada yang lewat jualan tenton. Kalau sini tak ada tenton. Di sini kita mau beli pergi sana, tepi jalan sana. Kalau Indonesia kan depan rumah, tenton. Enak, kita bangun-bangun pun udah lewat jajan. Potpet katanya. Macam-macam lewat nanti jualan. Jadi kita itu enak. Kalau di sini tuh kita mau beli pergi kedai, masak sendirilah. Mau pakai tenaga, mau beli sarapan itu. Bukan main ya. Rindu tahu zaman-zaman saya dulu di Medan, di Indonesia. Tak terulang kembali ya. Saya dulu lepas tamat SMA, nganggur 1 tahun, kerja di Medan Plaza, melamarlah ke PT, ke Malaysia. Ceritanya dulu kan, kawan aku bilang, ayolah melamar ke Malaysia, pabrik kilang katanya. Gajinya besar katanya. Berapa besarnya? 5 juta. Ya tergoda lah aku tadi. Di Medan Plaza aku kerja. Sijil SMA aja. Lepas tu kerjalah di toko Muraya di Medan Plaza dekat Petisah sana. 1 bulan 300.000. Aduh, habis lah, nggak bisa lah aku nak beli apa-apa. Tengoklah, bayar sewa kamar udah 50.000, bayar rantangan 80.000, bayar ongkos Wampu Mini pulang pergi 1.500 waktu itu. Kalau dihitung, beli bedak dengan listrik pun nggak dapat. Aduh, hai. Tapi kenangan lah, enak juga saya kerja di sana, di Muraya. Memori berkasih jadinya. Sedap rasanya.
cukup makan pas makan lah. Tapi mungkin zaman sekarang nih kerja di Medan sana udah besar mungkin gajinya. Dulu tahun berapa ya? Tahun 199. Alhamdulillah kenyang. Kenyang ya Allah. Mie satu bungkus Rp1,5 mengenyangkan perut. Alhamdulillah, syukur nikmat. Pengalaman saya yang waktu di Medan itu sangat enak, sangat mengenang. Kerjanya pun rileks, santai. Dan ini kawan-kawan saya yang kerja di Muraya ada juga lah, jumpa udah pada kawin dia orang semua. Kabarnya pun baik-baik semua, sehat-sehat. Ingin rasanya mengulang kembali kan kenangan itu, tapi udah nggak boleh, macam mana lah. Rasanya ingin makan nasi lemak, tapi perut udah kenyang. Aduh ya Allah. Nantilah ya, nanti senak perut aku. Pecah meletup. Ini soya pun mengenyangkan, tahu. Soya ini mengenyangkan. Makan 2 bungkus takut meletup perutnya. Gitulah all dulu masa kisah-kisah waktu aku tamat SMA. Ya mau kuliah, masa itu anak mamaku ramai 8 orang. Sebenarnya sih ingin kuliah kan, cita-cita saya mau kuliah bagian kedokteran. Tapi saya ingat-ingat, pikir balik, kalau saya kuliah kedokteran macam mana adik-adik saya. Tapi mama saya anjurkan, kuliahlah kau katanya. Kau anak paling besar, jadi adik-adikmu ikut katanya. Sementara tahulah kita orang tua ini ya. Bila kita minta duit aja dimarahi dulu. Aku paling nggak suka kayak gitu. Kalau udah orang tua itu kita sekolahkan kita gitu kan. Maunya gak usah merepet gitu. Udah tanggung jawab kan. Tapi ini namanya orang tua, saya paham lah waktu itu pun kan memang susah. Orang tua pun anak ramai. Jadi terpaksalah saya mengalah, pergi ke Malaysia, merantau, kerja pabrik, kerja kilang lah selama 5 tahun. Memang sedap waktu itu. Saya pikir karena saya anak pertama kan, lebih baiklah daripada kuliah, baik saya kerja Malaysia. Kalau kerja Malaysia gaji saya 5 juta 1 bulan. Bolehlah. Beli masa itu tidak pikir ke depan lah. Enaknya dapat 5 juta, aduh sedapnya, gitulah pikiran dulu kan. Pikiran dulu kan waktu SMA kita kan belum dewasa kali, pikirannya nggak fokus sekali lah gitu ya kan. Sampai di Malaysia memang enak tau. Gaji memang mula-mula pinjaman sampai di Malaysia RM50 lah. RM50 sebelum kerja itu ya ampun. Makan 1 minggu udah habis RM50 tadi. Dari mana lagi cari untuk uang makan ya kan. Aduh terpaksa lah gitu. Pinjam sana pinjam sini. Nasib 1 bulan udah gajian. Gajian taklah sampai 5 juta gitu, baru pertama kali gajian. Enak kali rasanya nerima gaji di Malaysia ini tau. Waktu itu RM800. Aduh. Waktu itu belanja RM50 pun udah banyak kali. Rasa bahagia kali kan, menikmati hidup
yang begitu ada gaji, boleh bekerja, dengan duit sendiri, tak payah mengharapkan duit orang tua, udah kerja gitu kan. Enjoy lah aku. Beli inilah, beli itulah, tak beringat nak mengirim dengan orang tua itu. Itu pikir untuk diri sendiri tau. Tapi bila udah ada berapa tahun gitu ya, sudah mulai dewasa, sudah mulai ini, kita ingatlah orang tua tadi kirim duit, bahagianya di orang dengan kiriman kita kan. Kirim selalu, kirim, enak rasanya, rasa berkah rasanya. Cerita panjang pula ini pagi ya. Aduh, hai, mengingat zaman-zaman dulu. Lucu rasanya ya. Masa itu lepas kerja kilang 5 tahun tuh ya. Saya pun tak apa namanya itu, tak berpikiran ada berjodoh dengan orang Malaysia gitu kan. Tak berpikiran, tak ada pikiran lah. Alah, waktu itu pun saya rasa sini macam kayak mana ya, jauh dari orang tua gitu kan, tak enak lah rasanya. Tapi lama-lama pikir-pikir hati jatuh cinta pula. jatuh cinta, neng nong neng nong neng nong. Banyak sih cowok-cowok yang dia suka kita tapi kita tak ngam, tak suka macam itu kan. Bla 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 lah macam itu. Tapi yang peliknya suami aku ini, dia tetap berusaha. Walaupun aku tak suka dia karena apa kan? Dia itu Melayu, lagi satu Islam kan. Saya ini kan Batak, lepas itu Kristen kan. Jadi perbedaan agama itu nanti susah nantinya gitu, pikir gitulah. Tapi ya lama kelamaan hati jatuh cinta. Dia pun macam pandai mengambil hati, membuat kita jadi pokoknya macam kayak mana dibilang ya, dalam hati kalau aku kawin sama dia, bolehlah dia jaga aku hidup aku selama hidup aku sampai ke mati gitu. Gitulah perkawinannya. Bagi orang Batak ya, perkawinan itu 1 kali, tak mau 2, 3 kali, 4 kali gitu. Suami memang pilihan untuk 1 kali seumur hidup gitu. Ya gitulah prinsip. Gitu. Ceramah kita pagi ini, aduhai. Lepas tuh udah habis kontrak 5 tahun, kami pun menikah. Masa itu pun macam mana dibilang ya, saya pun tak tahu macam mana pengurusan dulu pernikahan luar negara. Pernikahan luar negara ini memang sangat rumit, banyak borang-borang mau diminta kan. Tiada kawan pula nak menanya, kami 2 aja yang ini. Lepas tu aku minta izin dengan mak bapak, tak direstui karena dibilangnya nggak ada lagi ke orang Batak di sini yang mau kau ini. Banyak lagi orang Batak di sini. Ngapain jauh-jauh di sana Melayu? Bapak tidak suka Melayu, masuk Islam kau lagi katanya. Kalau macam itu kau tanggunglah hidup kau, kalau susah apa terjadi bapak tak ini katanya. Baru aku jawab lah, oke pak, nggak apa-apa pak, bapak nggak uruskan nggak apa-apa. Karena apa pak, cinta itu hak segala bangsa pak. Tak apa pak, ini cintaku, ini pilihanku, ku bilang. Agama itu pun pak, semua sama untuk mengejar kebaikan-kebaikan, aku bilang kayak gitu kan. Bukan ada mengejar untuk kejahatan, aku bilang gitu kan. Kita semua agama ini semua baik, bagus. Cuman cara sembayangnya itu berbeda. Cara itu semua berbeda. Tapi satu tujuan, semua mengejar kebaikan untuk mengejar surga, macam itulah. Tapi bapak saya pun macam merajuk lah
Dia merajuk anaknya kan, kawin dengan Melayu, tak ada marga, dengan masuk Islam, macam itu. Saya pun pertahankanlah cintaku dengan suami tersayang nih. Karena dia pandai. Dia apa namanya itu, pandai mengambil hati, buat hati jatuh cinta, dan apa namanya itu, sampai dia panjat hostel. Ya Allah, kalau ingat masa itu panjanglah ceritanya lah. Kalau diceritakan tuh panjang sangat, ya kan. Semua orang bercinta ada ceritanya, dan semua jodoh orang lain semua ada ceritanya, kan. Jadi kita memori itu sangat mengenang lah ya. Aduh, sampai sekarang kami menikah udah 4 anak, 2 perempuan 2 lelaki kan. Alhamdulillah sampai sekarang jodoh masih berpenjangan sampai nanti ke dunia akhirat, macam itu. Saya prinsip macam itu. Suami saya pun oke, walaupun dia Melayu dia oke. Is caring gitu. Care. Semua care tau. Bagi istri itu semua care. Itu yang saya suka. Care namanya care. Padahal dulu saya memang tak suka Melayu. Saya tak suka. Tapi dia pandai pula ya kan. Buat saya care semua. Hai bang care gitu. Membuat hati jadi care, macam itu. Aduh, hai. Lucu lah. Jadi teringat pula masa-masa cerita. Jadi kadang cerita dulu. Jadi kadang boleh ketahui sendiri. Perjalanan begitu banyak. Suami saya ini bukannya berduit sangat. Bukannya tiada apa-apa pun. Apa pun tak ada. Modal apa namanya itu ya. Modal hati kasih sayang aja macam itu. Tapi tak apa. Orang kata cinta, kalau udah kawin katanya udah ada perkawinan ada rezeki kalau kita berusaha macam itu. Insya Allah memang alhamdulillah sampai sekarang rezekinya lancar seperti air mengalir, sama-sama menanggung duka, susah, senang, macam itu enak, saling menjaga perasaan macam itu. Jangan saling menyakiti, ya kan. Boleh kita bergaduh untuk kebaikan, tak apa, tak ada masalah. Aduh, indahnya lah tak terceritakan semua itu ya. Banyak kali cerita-cerita sebenarnya, tapi ini masa pun udah jam berapa dah, udah mau jam 8. Kalau ada waktu nanti kita cerita lagi panjang-panjang kan. Dimana saya dekat YouTube ini ya. Saya pun bukannya pandai kali dekat YouTube ini ya. Macam mana dibilang? Mengedit ini edit video pun tak pandai, nggak pandai lah ya. Semua belum pandai lah. Masih belajar aku di sini. Belajar. Ini video pun pakai handphone, bukannya macam video-video orang luar sana yang begitu wow gitu ya. Banyak sekali orang YouTube YT nih ya, YouTube nih ya. Videonya sangat nice, sangat pandai mengedit. Kalau saya video dari handphone, lepas tu saya share. Gitu aja lah. Ada orang pandai kali mengedit. Saya belajar. Nanti belajar ya. Memang dekat mengedit ini memang makan masa lambat ya. Kadang waktu kita banyak ini pakai, kita kerja antar anak, ambil anak, kemas rumah kan. Jadi sibuk. Jadi untuk mengedit tuh macam belajar tuh macam nanti lagi lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya. Kalau lama-lama saya sikit-sikit pandai, ya mudah-mudahan pandai untuk mengedit ataupun macam mana mengedit kata-kata pun kadang susahnya minta ampun, ya ampun. Aduh, mungkin karena saya bukan apa itu namanya ya.
kreatif sangatnya. Macam karena saya pikirkan dulu kerja untuk anak, untuk bereskan rumah apa semua kan. Jadi untuk ini nanti-nantilah tak apalah macam itu. Yang penting gambar jelas, suara jelas gitu kan. Oke lah dulu. Mie tadi pun udah habis, mie RM1,5 tadi pun udah habis. Soya pun udah habis. Bercerita pun udah lebar panjang. Sesingkatnya lah, cerita sesingkat-singkatnya aja lah itu ya. Kalau diceritakan yang panjang-panjang nanti videonya terlalu panjang, macam itu. Nantilah next lagi kita videokan cerita kisah-kisah perjalanan Memes Laura macam apa-apapun kita kawan-kawan. Terima kasih ya yang udah support kita, udah tengok video kita, suka melihat menonton ya. Terima kasih semua. Apa-apapun semua kita berkawan baik. Apa-apapun kalau saya sudah berkawan itu dengan YouTube ya, saya pasti tengok itu videonya sampai habis. Lalu saya komen, oh macam ini kawan bagusnya, macam itu. Saya tak mau skip-skip. Jadi kita tahu cerita itu sampai mana akhirnya. Oh kawan ini begini, kawan itu begitu. Jadi kita tahu pribadi dia macam mana kan dari video-videonya. Oh kawan ini begini, suka ini, suka itu. Jadi enak. Jadi saya rasa di YouTube nih enak tau. Semua bangsa kita boleh berkawan ya. Jadi kita melihat videonya itu macam enak lah. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu, ada yang suka begono. Itu yang saya suka tengok video-video macam itu. Tapi kayak mana pun video kawan-kawan, kalau saya sudah berkawan, saya akan direct terus. Takkan saya skip, saya habiskan full itu videonya. Macam tuh enak. Tahu dari awal sampai ke akhir ceritanya kan. Jangan pula kita tak tahu ceritanya udah kita ini kan ya, ini gini macam tak suka. Kalau saya tak suka saya tengok video sampai habis macam itu. Oke lah dulu, selamat pagi, selamat aktivitas, kita akhiri video ini. Oke, salam baik berkawan, kita baik-baik semua. Salam sehat, salam damai, salam bahagia ya. Semoga kita semua dilindungi Allah Ta'ala dalam langkah apa jua pun. Lepas tu kita selalu diberkati macam yang baik-baik, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bye bye. Bye bye dari Memes Laura.